semua, selamat datang lagi di DA Movie. Kali ini aku akan mereview film drama adventure berjudul The Revenant yang dirilis pada tahun 2015. Film ini menceritakan tentang kisah penjelajah dan pemburu kulit yang memandu sekelompok tim ekspedisi guna mendapatkan bulu untuk diperdagangkan dari tanah suku Indian pada tahun 1820-an. Namun, perjalanan mereka tidak berjalan mulus. Mulai dari serangan suku Indian, beruang serta musim dingin yang ganas, mampukah mereka bertahan hidup? Oke, sebelum aku lanjut ke alur cerita lengkapnya, jangan lupa di subscribe ya. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya sebuah keluarga suku Indian campuran. Mereka terlihat berada di sebuah pohon sambil tertawa, namun tiba-tiba rumah di belakang mereka dibakar dan sang bapak terlihat merangkul anaknya yang terluka. Lalu scene berpindah ke sebuah rawa. Di sana terlihat sang bapak tadi yang bernama Hugh Glass dan anaknya yang bernama Hawk sedang berburu. Di tempat lain, di sebuah camp terlihat serombongan para pemburu yang dipimpin oleh Kapten Andrew Henry yang sedang membersihkan bulu hasil buruan mereka. Tiba-tiba, mereka diserang sekelompok suku Indian. Busur panah mulai berterbangan menghujani rombongan itu, dibalas dengan tembakan senapan. Glass dan anaknya yang mendengar suara tembakan tersebut segera bergegas balik ke camp dan membantu rekan-rekannya. Karena terdesak, akhirnya rombongan itu mundur dan berusaha melarikan diri dengan naik ke atas kapal. Mereka pun berhasil melarikan diri, namun 33 orang dari mereka tewas dan hanya 10 orang yang selamat. Saat di perjalanan melintasi sungai Mississippi, Glass berkata kepada Henry bahwa mereka tidak aman tetap terus berada di atas kapal untuk melewati sungai yang merupakan daerah kekuasaan suku Re, suku yang menyerang mereka tadi. Mereka harus meninggalkan kapal dan berjalan kaki melewati pegunungan untuk bisa kembali ke markas mereka dengan aman. John, salah seorang anak buah Henry, tidak setuju dengan ide Glass. Henry yang sengaja menyewa Glass untuk memandu dan membawa mereka pulang dengan selamat, akhirnya memerintahkan anak buahnya untuk turun dari kapal dan berjalan kaki mengikuti ide Glass. Sempat terjadi perselisihan antara Glass dan John karena John menyalahkan Huck. Ia anak dari Glass yang merupakan keturunan Indian penyebab dari semua ini. Esok paginya, di hilir sungai, suku Indian berhasil menemukan kapal yang mereka hanyutkan tadi, lalu mereka membakarnya. Sedangkan Glass beserta rombongannya melanjutkan perjalanan melalui hutan di bawah derasnya hujan. Saat yang lain beristirahat, Glass pergi sendirian ke dalam hutan untuk berburu. Di sana, Glass bertemu dengan seekor beruang bersama anaknya. Merasa terancam, induk beruang itu menyerang Glass dengan ganas. Glass berhasil membunuh beruang tersebut, namun Glass mengalami luka yang sangat parah di sekujur tubuhnya. Akhirnya rekan-rekannya berhasil menemukan Glass yang sudah hampir tewas tersebut. Henry, Huck, dan Jim berusaha mengobati Glass. Sementara yang lainnya berpikir bahwa Glass tidak akan bisa selamat dengan luka yang dia alami. Di tempat lain, terlihat suku Indian yang sebelumnya menyerang mereka menghampiri sekelompok pemburu Prancis. Orang-orang Indian tersebut membuat kesepakatan untuk menukarkan bulu yang mereka rampok dengan senjata dan kuda. Pagi harinya, Henry dan rombongan kembali melanjutkan perjalanan sambil membawa Glass di atas tandu. Mereka melewati medan yang sangat berat, hingga sampai di sebuah tebing, mereka tidak sanggup lagi membawa Glass. John berpendapat bahwa ini hanya akan membuat Glass dan yang lainnya menderita. Henry yang termakan omongan John hampir saja akan membunuh Glass, namun ia mengurungkan niatnya. Henry memberikan imbalan senilai $100 per orang untuk 3 orang yang mau tinggal menjaga Glass hingga tewas dan dikuburkan dengan layak. Huck, Jim, dan John mengajukan diri untuk tugas itu. Mereka pun akhirnya berpisah. Glass yang sedang tidak sadarkan diri kembali terbayang-bayang peristiwa saat desa tempat tinggalnya dibakar oleh para tentara. Istri Glass pun ikut tewas tertembak dalam kejadian itu. Sementara itu,
John yang mulai gelisah karena memiliki trauma pernah dikuliti kepalanya hidup-hidup oleh suku Indian, berpikir untuk membunuh Glass agar mereka bisa segera pergi dari sana. Saat Huck dan Jim pergi ke sungai, John membekap mulut Glass. Beruntung Huck tiba menolong Glass dan menodongkan senjata kepada John. John dengan mudah merebut senjata milik Huck dan kemudian menusuknya dengan pisau hingga tewas. Glass hanya bisa menggeram, tidak berdaya melihat John membunuh anaknya. Ketika Jim kembali, John berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Jim juga berusaha mencari Huck, namun Huck seperti hilang di telan bumi. Keesokan paginya, John membangunkan Jim dan berkata bahwa ada suku Indian di dekat mereka dan meminta Jim segera berkemas. John juga mengubur Glass hidup-hidup sebelum pergi meninggalkannya. Jim yang tidak bisa apa-apa meninggalkan tempat air minum miliknya untuk Glass. Di tengah perjalanan, Jim akhirnya mengetahui kalau John telah membohongi dirinya tentang suku Indian itu. Jim sempat menodongkan senjatanya kepada John, namun kembali dengan mudah John dapat merebut senjata itu. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan pulang. Glass yang ditinggalkan akhirnya mulai bisa bergerak. Dengan sekuat tenaga, dia menghampiri tubuh Huck yang ternyata sudah tewas. Glass yang marah akibat kematian anaknya berusaha untuk tetap hidup walaupun harus memakan bangkai hewan yang dia temukan lalu merayap pergi. Tak lama suku Ray yang terus mengejar karena mengira mereka telah menculik putri kepala suku sampai di tempat itu dan menemukan mayat Huck yang sudah tertutup es. Mereka pun kembali melanjutkan pencarian. Glass yang terus merayap akhirnya sampai di sebuah sungai untuk minum, namun air itu keluar dari lehernya yang terluka. Dia pun berusaha mengobati lehernya dengan cara menempelkan bubuk mesiu ke lehernya kemudian membakarnya. Tiba-tiba suku Ray datang ke sungai itu. Glass berusaha bersembunyi, namun akhirnya ketahuan. Dia lalu meloncat ke dalam sungai untuk melarikan diri sambil dihujani panas suku Indian. Glass terbawa hanyut oleh arus sungai yang deras, hingga sampai di sebuah pinggiran sungai, kemudian mulai membuat api karena kedinginan. Dan mulai mencari ikan karena kelaparan. Lalu terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Glass pun menghampiri asal suara itu. Ternyata suara itu berasal dari gerombolan bison yang salah satunya sedang dimangsa oleh serigala. Saat malam hari, Glass melihat ada cahaya api dari arah bangkai bison tadi. Ternyata ada seorang pria Indian yang membuat api besar untuk menghalau para serigala dan kemudian memakan daging bison itu mentah-mentah. Glass menghampiri orang itu sambil merayap untuk minta makanan. Pria itu akhirnya memberikan Glass sepotong daging mentah dan mereka mulai makan bersama. Ketika pagi harinya, pria Indian yang melihat banyak bekas luka di tubuh Glass menanyakan apa yang terjadi pada Glass. Glass mengatakan bahwa dia diserang oleh beruang dan anaknya telah dibunuh oleh rekan-rekannya yang meninggalkannya. Glass juga memberikan cakar beruang miliknya sebagai ganti makanan yang diberikan pria itu. Pria Indian itu pun membawa Glass bersamanya. Di tempat lain, Jim dan John akhirnya berhasil sampai di markas. Mereka pergi menemui Henry yang sudah lebih dulu tiba, lalu memberitahukan bahwa Glass telah tewas dan dikuburkan secara layak. Mereka pun mendapatkan upah seperti yang dijanjikan oleh Henry. Sementara itu, Glass dan pria Indian terus melanjutkan perjalanan mereka hingga pada saat badai salju datang. Glass yang semakin lemah akibat lukanya mulai membusuk terjatuh dari kuda. Pria itu kemudian menyalakan api dan membangun sebuah tenda dari ranting, lalu mulai mengobati luka yang ada di tubuh Glass. Keesokan harinya, Glass tersadar, namun pria Indian itu sudah tidak ada di sana. Dia pun kembali melanjutkan perjalanannya seorang diri, hingga dia melihat mayat tergantung di atas sebuah pohon. Setelah melihat lebih dekat, ternyata mayat itu adalah pria Indian yang sebelumnya telah menolong Glass. Di leher pria itu tergantung sebuah papan bertuliskan, "Manusia liar biadab." Tak jauh di sana, Glass mendengar suara orang-orang yang sedang berkumpul. Ternyata itu adalah rombongan para pemburu dari Prancis yang selama ini bekerja dengan suku Ray. Glass menyelinap dan berusaha mencuri salah satu kuda rombongan itu. Namun Glass melihat salah satu pria di rombongan itu berusaha memperkosa seorang wanita suku Indian. Glass pun menodongkan pistol dan menyuruh wanita itu untuk mengambil pisau milik pria itu.
Wanita itu kemudian memotong alat kelamin pria tersebut, lalu ia lari. Sedangkan Glass menembak pria lain yang mendengar teriakan itu dan melarikan diri dengan kuda. Botol minuman yang dibawa Glass terjatuh di tempat itu. Esok paginya, Glass yang sedang tertidur dikagetkan oleh suara kuda dan anak panah yang tiba-tiba melesat. Beruntung anak panah tersebut meleset mengenai pohon di samping Glass. Glass segera kabur dengan kudanya, kejar-kejaran serta saling serang tidak terelakkan. Hingga akhirnya Glass terjatuh ke sebuah jurang. Glass yang masih selamat karena ada pohon menahannya, kemudian membelah dan mengeluarkan isi perut kuda yang telah tewas, lalu masuk ke dalamnya untuk menghindari badai salju yang datang menerjang, dan kembali melanjutkan perjalanan saat badai reda. Di sisi lain, di markas, ada seorang pria datang meminta pertolongan. Ternyata dia adalah salah satu dari rombongan pemburu Prancis yang berhasil selamat akibat badai salju dan serangan serigala. Pria itu mengeluarkan botol minuman yang dikenali oleh Jim, botol yang dia berikan kepada Glass. Mendengar itu, Henry mengajak sejumlah orang untuk melakukan pencarian ke tempat yang ditunjukkan pria Prancis itu. Benar saja, setelah semalaman mencari, akhirnya Henry menemukan Glass di tengah hutan masih hidup. Mereka pun bergegas membawa Glass pulang untuk diobati. Sementara Henry yang sangat marah karena dibohongi bergegas mencari John di dalam markas. Namun sayangnya, John berhasil kabur dengan membawa uang yang ada di berangkas milik Henry. Jim yang dianggap ikut terlibat pun dijebloskan ke dalam penjara. Saat diobati, Glass berkata kepada Henry bahwa Jim tidak terlibat. Jim juga dibohongi oleh John. Glass juga memaksa untuk ikut mengejar John yang telah kabur. Keesokan paginya, Henry dan Glass pergi untuk menangkap John. Di suatu tempat, mereka berpencar. John berhasil memergoki Henry dan kemudian mereka saling tembak. Glass yang mendengar suara tembakan segera menuju arah tembakan itu dan menemukan Henry telah tewas. Glass kemudian menggunakan jasad Henry untuk menjebak John. John yang termakan jebakan Glass menembak jasad Henry yang dia kira adalah Glass kemudian menghampirinya. Glass yang berpura-pura mati kemudian menembak John. Tembakan itu mengenai bahu John yang langsung lari ke dalam hutan. Mereka saling kejar-kejaran hingga sampai di sebuah sungai dan perkelahian sengit terjadi antara mereka. Keduanya luka parah, namun Glass berhasil menang. Tiba-tiba, suku Indian yang selama ini mengejar mereka datang ke sungai itu. Glass menghanyutkan John yang terluka lalu ditangkap oleh suku Indian itu dan kemudian dibunuh. Ternyata mereka hanya melewati Glass. Di antara rombongan suku Indian itu terdapat seorang wanita. Wanita yang pernah ditolong oleh Glass ternyata adalah anak yang selama ini dicari-cari oleh kepala suku itu. Saat perjalanan pulang, Glass yang terluka melihat bayangan istrinya yang tersenyum kepadanya. Lalu film pun berakhir. Oke guys, itu saja cerita tentang film The Revenant 2015. Seru dan menegangkan sekali ya. Ternyata tekad dan kekuatan hati manusia dapat membuat seseorang mampu bertahan melewati berbagai hal yang kadang-kadang tidak masuk akal. Perjalanan yang dialami Glass menunjukkan kegigihan seseorang dalam menjalani rintangan yang ada dalam hidupnya dan pantang menyerah sedikit pun. Dan IMDb untuk film ini adalah 8,0. Mungkin segini saja review dan penjelasan film The Revenant 2015. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari DA Movie. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye!